langsung membahas tentang format ataupun penjelasan tentang host Jubadir, perspektif dari Pak Edi dengan dasar-dasar Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dari Baim ya. Baim itu apa? Bincang inspiratif. Apa? Bincang inspiratif. Maliki. Kiai. Amin itu. Sekaligus dengan Facebook saya biasanya banyak netizennya. Yes. Follower insyaallah alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Dalam relatif kurang sebulan ini udah ribuan. Alhamdulillah. Itu ada orang yang punya Facebook udah dari 10 tahun lalu misalnya, ikutnya aja 2000 aja udah sampai. Apa udah ribuan Pak? Ya udah kemarin bisa sampai ada 55.000 gitu. Nah dalam kesempatan ini saudara-saudara ya, saya memiliki dalam perspektif keilmuan ya, Baik. yaitu namanya teori Egy Sujana Master, ESM teori, namanya Osjubadir. Nah, Osjubadir itu singkatan dari objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil. Nah, dalam perspektif itulah kita bisa mengkaji apa saja yang berkait dengan satu situasional yang kita hadapi. Kondisi ya, apa aja. Mau coba anak persoalan apa, lalu bedah persoalannya dengan konstitusi. Nah, konteksnya objektivitas itu adalah tidak memihak. Oke. Objeknya apa ya itu yang kita bahas. Jadi lawan katanya subjektif. Kalau subjektif itu cenderung menjadi menurut pendapat sendiri, Asumsi Pak. asumsi atau dugaan. Kita berkebelakangan dari itu, bertolak belakang. Yang kedua, penjelasannya itu tahap demi tahap, sistematis. Jadi sistematis itu syarat mutlak bagi penjelasan intelektual yang bersifat ilmiah. Tidak boleh acak adu dari sini ciplak ke sana, ini ke sana, kemudian ngambil kesimpulannya sembarangan. Tidak bisa. Intelektual itu harus punya tahapan-tahapan yang benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau skripsi atau tesis atau disertasi kan ada pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3 sampai kepada kesimpulan, ya dan saran. Nah, itu namanya sistematis. Oke. Kemudian toleran itu dimaknai dengan sikap yang berdasar kepada dua tadi, objektif dan sistematis. Kalau antum Maliki bisa menjelaskan sesuatu yang objektif sistematis, saya harus toleran kepada antum karena antum benar. Objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dan sistematisnya semua juga Pak. Ya. Jadi saya harus berkantum. Walaupun antum junior saya. Fair berarti. Nah, itu fair. Maka bahan objektivitas sistematis dan toleran itulah menjadi sikap tiga, jujur, benar, adil. Jujur benar. Nah, jadi sikap intelektual itu dimanapun seluruh dunia pasti punya karakter yang jujur, benar dan adil. Maka logika terbaliknya, Nah iya gimana? logika terbaliknya, kenapa ada orang nggak jujur? Kenapa ada orang nggak benar? Kenapa ada orang nggak adil? Karena tidak osjubadir, tidak objektif, tidak sistematis. Toleran tadi ya, 3 poin itu ya. Itu Osnya ya. osnya itu. Oke. Inilah cikal bakal untuk orang bisa berlaku jujur, benar dan adil. Nah, kesemua ini rangkuman saya dari Al-Quran, Masya Allah. ya. Jadi misalnya surat 17:36 ya, itu menjelaskan dengan sangat jelas
sebagai kaum muslimin kita nggak boleh ikut-ikutan. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Gitu. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Kemudian sejak awal Quran bicara tentang iqra, baca. Perintah iqra yang baca. Baca itu kan kekuatan dahsyat dari pengetahuan akan masuk itu lewat baca. Yang kedua mendengar. Ya, ketiga baru perasaan kita, hati, akal berpikir dan membanding-banding. Jadi Osjubuddin ini asli basisnya dari Al-Quran. Oke. Sekarang teori Osjubuddin ini bisa untuk menjawab berbagai persoalan tadi saya katakan. Misalnya yang kerisauan saya sampai hari ini ya, Maliki. Kerisauannya itu Allah sudah perintah wala tafarraqu. Jangan kamu pecah belah. Tapi faktanya umat Islam pecah belah. Nah, bagaimana Osjubuddin menjawab ini? Yes. Itu mesti ada argumentasi yang argumentatif tentunya. Iya. Dasar. Nah, maka secara objektif, kita bahas objektif. Tokoh-tokoh yang berkait dengan umat, secara objektif kita melihat mereka konsepnya tidak tahu diri, lebih banyak kepada ketidaktaudiriannya itu, egosentrisnya, dan segala pandangan-pandangannya yang dianggap baik. Padahal suku pandang mereka saja itu pandang sendiri mungkin ya Pak Edi ya. Karena itu mulai dari situ. Antum tokoh, Baik. saya klaimnya tokoh, terus kita masing-masing ego, bisa bersatu nggak? Tidak mungkin. Nggak Possible. Nah, spektrum kecil ini diperluas saja. Ada kelompok A, kelompok B, ada aliran A, aliran B. Nah, kalau masing-masing dalam perspektifnya dia melakukan satu hal yang sifatnya tidak tahu diri, merasa ego, merasa tadi, nggak mungkin. Jadi sebenarnya tugas pokok kita semua ini memikirkan persatuan umat. Yes. Tapi kecewanya seringkali nggak kejadian. Konteks partai misalnya, dulu ada Mas Sumi, hebat sekali. Mas Sumi gabungan dari partai ormas, Komponen umat Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, SI, kemudian Perti, itu luar biasa. Pecah lagi, pasti ada something wrong itu apa? Nah, kalau ditanya something wrongnya secara objektif tadi nggak tahu diri itu. Egosentris. Apakah egonya ingin dapat sesuatu? Penyakit wahan tadi? Ya, wahan. Cinta dunia dan takut mati Dunia dan takut wa karohiyat maut. itu kan antum mau ustaz. Kalau saya kan bukan ustaz, saya advokat. Advokat yang mengadvokasi nilai-nilai Al-Quran yang dilecehkan. Jadi, lalu bagaimana Osjubuddin menjawabnya? Nah, objektivitasnya harus dimulai dari kesadaran diri. Ibda binafsi ya. Ya, ibda binafsi. Ya, kemudian apa istilahnya dalam pengertian ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga diriku dari siksa api neraka. Nah, itu dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 6. Ya, kita udah tahu semua, kalau yang udah tahu nggak perlu kita baca. Nah, dalam perspektif itulah saya ingin menjawab secara konstruktifnya. Konsep tahu dirinya adalah dimulai dari diri sendiri itu harus dengan pendekatan awalnya keimanan kepada Allah. Itu konsep dasar. Keyakinan. Keimanan. Keimanan. Nggak bisa yang lain-lain. Ya. Keimanan kepada Allah itulah menentukan persatuan kita. Sebab kalau orientasinya udah keimanan kepada Allah, yang lain lewat, nggak ada. Itu sangat very fundament. Iya. Nah, baru meningkat ketakwaan. Jadi iman dan takwa itu basis awal konsep tahu diri untuk persatuan umat. Tanpa itu nothing, tidak mungkin. Mau gimana caranya? Ya, secara keimanan gitu ya.
Saya sangat nggak suka dengan keadaan sekarang. Oke. Apalagi dipimpin oleh golongan tertentu. Yes. Ya kita nggak perlu sebut, tapi orang udah tahu. Iya. Sebagai satu bentuk diskriminatifnya. Tetapi keimanan kita mengatakan mau you suka atau tidak pada si fulan itu berkuasa. Saya ngelawan dia, saya nggak suka dia, saya nggak pilih dia. Tapi Allah faktanya keimanannya pilih dia. Coba gimana itu cara? Itu dua hal yang cukup harus bijak sekali ya. Nah, justru itu. Maka kalau kita nggak konsep tahu diri gimana? Yes. Bahwa ini imannya dari Allah. Ibrahnya yang kita harus ambil, ini pelajaran buat kita untuk supaya jangan iri hati. Jadi tetap ya kembali pribadi tadi ya. Iya. Jadi kita nggak boleh klaim-klaim politikus biasa, politikus itu nipu-nipu, nggak boleh. Islam itu nggak boleh. Karena Islam sangat menjaga yang disebut namanya munafik. Sikap munafik itu sangat dikecam keras dalam Islam. Apa ngomong bohong, janji ingkar, diberi amanah khianat. Coba bayangkan kalau itu yang terjadi, ya selalu. Dan itu ada pada diri pemimpin lagi. Bagaimana mau bersatu? Nah, makanya saya kembali ke formula persatuan umat itu lewat keimanan. Nah, keimanan yang tertinggi menurut saya, otaknya ibadah adalah doa. Ada ibadah. Coba surat berapa ya? 71 ya berapa? 71 ayat 8. Nah, itu dulu kita mulai dari situ. Kita ikutin teori Allah dong, jangan teori ini siapa. Oh, ini kan Jadi kalau ini teori mekanisme membantu kita sampai kepada iman dan takwa. Indonesia bertakwa. Sarananya melalui pendekatan Osjubdil. Coba saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 71 ayat 28. Ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan apa-apa yang membuat umatku Ya. untukku dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim, itu selalu kehancuran. Coba, saya mau nanya, belum ada saya mendengar analisis dari tokoh-tokoh Islam, apalagi yang pendakwa itu. Saya kan bukan kiai, bukan ustaz ya, tapi saya mengadvokasi aja kok Quran nggak diperhatiin. Kenapa nggak mulai dari sini? Yes. Ini resep yang mujarah Quran, masuk Quran dan mujarah. Syifa. Ya, kesadaran diri, mendoakan yang sesama beriman. Yes, Kalau ini terjadi, apa peluang perpecahan itu dari mana datangnya? Nggak bisa. Karena itu yang saya maksud, doa itu otaknya ibadah yang tertinggi itu adalah doa. Karena itu pengakuan diri kita lemah. Yes. Kesadaran diri bahwa kita perlu bantuan orang lain. Jadi kelemahan dan kesadaran diri ini membuat kita mesti bersatu, kalau nggak kalah kita. Jadi harus menyadari itu ya. Itu namanya Kelemahan. diri. Tahu diri tadi. Ya, kelemahan dan keimanan kita butuh pertolongan. Makanya ada konsep ta'awun diri wa Ya, taqwa. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, untuk Ustaz betul. Menguatkan Pak. Ya betul. Saya cuma advokasi ya. Jadi dalam perspektif itulah saya melihat Al-Quran ini dahsyat sekali. Masya Allah. Yang jarang orang membicarakannya. Yes. Orang merasa hebat dengan punya partai. Partai apa besar nggak ada punya. Lanjutnya ayat ini tuh. Yang surat keberapa tuh? Yang sudah saya. Iya, surat 40 ayat 8. 40 ayat 8. Ya, tahapan-tahapannya ke situ sehingga membangun logika Al-Quran yang bersifat osjubdil tadi. Jadi kalau awalnya objektif, ini teori ya, akhirnya dapat adil. Konsepnya. Kalau awalnya subjektif, akhirnya dapat kezoliman. Itu pasti bos. Aksioma ya. Aksioma pasti. Jadi jangan dikira ilmu Al-Quran ini ilmu sosial. Ini eksak. Eksak. Tapi muatannya bisa sosial. Ending itu pasti. Suatu hal yang kepastian. Saya baca lagi ayat 8 surat 40. Ya Tuhan kami, masukkanlah
mereka ke dalam surga. Ada yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara mereka, antara dengan mereka, istri-istri dan keturunan mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu satu pertanyaan saya. Antum ada orang berjasa sama antum, sama kita semua ini, tapi antum nggak pernah doain. Siapa kira-kira? Antum hampir sama sekali lupa. Mungkin ada yang bagus ingat, ya. Tapi kebanyakan nggak ingat. Siapa coba? Curhat. Hah? Tidak ada ihtiram. Enggak, maksudnya somebody, seseorang. Sangat berjasa sama antum, sama diri saya, sama semua everybody. Tapi kita nggak doain dia. Padahal di situ harus mendoakan seorang, bahkan orang yang masuk ke rumah kita. Coba ya, masuk ke rumah itu kan luas sekali, masuk ke partai, masuk ke komunitas, masuk ke bangsa Indonesia, kan masuk juga wajib warga negara. Tapi konsep perekatnya itu adalah doa. Dimulai dari doa, nggak bisa, Allah fi al-bain. Partai mana yang sok jago sekarang? Pecah-pecah semua. Taruh saya berdiri. Nah, dia tanya dulu pertanyaan tadi, kaitannya dengan yang itu, yang apa namanya, yang tidak ada doa. Nah, kacang lupa kulit. ini apa coba. Ini Kacang lupa kulitnya istilah kita. Baik. Kalau istilah Udah nanti. ya, itu kan sifat. Yang saya maksud seseorang berjasa sama antum tapi antum nggak doain. kenapa? Bukan munafik. orangnya. Siapa yang anda nggak doain? Nah itu anda aja udah sering, mungkin udah hafal Quran. Iya, ada istilah. Mungkin kalau maksud tahu baik ya. Cuma maksud ininya ya. Oke, misalnya gini contoh ya. Bidan itu siapa? Ini Membantu anak lahir. Kalau nggak ada dia mati kan? Bisa ya diurus. Tapi pernah kita doain bidan itu? Enggak. Itu maksudnya. Mulai dari situ aja. Itu konsep tahu diri. Dan dari yang paling sederhana dan sangat substansi ya. Substansi. Padahal kita nggak kenal dia juga nggak kenal sama kita, tapi dia bantu kita melahirkan ibu kita jadi selamat. Tuh kita lahir ke dunia Dengan baik, disambut disambut dengan senyum. Coba. Tapi kita nggak doakan. Guru-guru kita, senior kita, konsep nggak tahu diri di organisasi. Udah saya pendirinya, masih aja perusahaan, masih. Coba ya. Itu kan nggak tahu diri. Makanya dia pasti durhaka orang-orang ini. ya. Nggak akan sampai kepada surga. Nah, jadi bayangkan teori doa ini kalau kita mendoakan orang-orang yang masuk ke kita, asumsinya itu satu partai. Mestinya kan saling doa, bukan lempar-lempar kursi. Ya. Ada partai lempar-lempar kursi, ada baku hantam, ada main tusuk. Ya lebih ke fisik ya. Iya. Apa namanya, justru kadang itu jadi persoalan sendiri Pak. Ya, padahal ngakunya partai Islam. Yes. Nah, jadi itu. Kemudian lanjutnya lagi ayat yang tadi saya ini kan. Ini kan formulasi Surah 59. Ya, ayat 14 ya. Ayat 14. Iya, 14. Ini penting ini supaya antum akan melihat perpecahan akan selalu terjadi. Oke. 14. 14. Mereka tidak akan memerangi kamu bersama-sama kecuali di negeri yang bergandeng, berbenteng untuk di balik tembok, Berbenteng tembok-tembok. Ya, tembok-tembok permusuhan sebelum antara sesama mereka sangat hebat. Kita mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Coba memahaminya. Saya kan bukan ustaz, saya cuma advokat dia. Advokat. Tidak mengerti awal dari tidak belajar. Prosesnya. Logika kan? Kalau belajar pasti ngerti. Ngerti. Kalau ngerti
maka kamu menjadi paham. Kalau paham, kamu bisa menjadi yakin. Sekarang saya tanya, kamu yakin sama Al-Quran? Yakin. Bohong. Bohong. Kenapa saya berani bilang bohong? Karena kamu belum paham. Oke. Bukti tadi banyak saya katakan apa-apa. Belum paham. Atau mungkin karena proses taklum ta'alum ya. Iya, makanya orang bilang saya yakin apa tuh? Mau nggak paham yakin? Ya. Kok nggak ngerti bilang paham? Oke. Itu banyak orang nggak ngerti. Nah, maka saya pernah baca, bukan habis, tapi saya baca di pepatah Perancis namanya. Oh iya. Baca itu, kalau kamu mengerti, kamu akan maafkan. So, saya mikir, mana kok kita bisa maafin? Konsep jadi mengerti dulu. Memahami. Iya. Kamu pasti dendam, kamu pasti nggak mau maafkan dia, karena nggak ngerti. Yes. Nah, Quran, logika-logika osjubedilnya tadi itu mengatakan tentang ketidakmengertian karena kamu awalnya nggak ikro, kan sebetulnya dia suruh ikro. Jangan kamu ikuti yang kamu nggak tahu, itu perintah Quran sekali. Artinya kamu untuk supaya mengerti. Kalau mengerti kamu paham. Kalau paham baru kamu basuh bilang yakin. Artinya proses ini memang harus jalani. Artinya tidak bermaksud mengklaim ya. Iya. Indonesia mayoritas masyarakatnya Muslim, artinya tidak paham Quran. Oke. Dan itu penelitiannya sesuai ada. 73% rakyat Indonesia yang Muslim ya, 73% Besar sekali. tidak bisa baca Quran. Gimana baca nggak bisa gimana mengerti? Saya tidak mengklaim-klaim. Yang sholat cuma 25%. Oke. 75% tidak sholat. 25% yang sholat juga kalau bener nggak sholatnya khusus apa nggak? 0,0 sekian. Solusinya sendiri gimana, Pak? Nah, makanya secara osjubedil, Seperti itu. ya osjubedil ya, objektif, sistematis, toleran, kemudian jujur, benar, adil. Allah kasih solusinya itu tadi sudah saya kasih tahu melalui doa, ya doa. Karena jangankan antar kita, di dalam musuh kita itu juga mereka pecah belah sebenarnya. Contohnya COVID-19, Amerika sama Cina ribut, nggak bisa, kan itu contoh untuk orang-orang kafir. Nah, contoh ini yang maksudnya COVID-19 buat kita apa? Nah, itu diterangkan ya di surat 74 juga. Nanti buka ayat 74, nggak di sini, nggak di sini langsung ayat 74, ayatnya 30 31. Jadi kita mengerti dari Al-Osjubdil begitu. Sehingga nanti solusi yang kita dapatin insya Allah dahsyat ya. Karena Karena kan panduannya kan jelas. Quran bukan mengikuti pendapat si fulan, kitab ini kitab itu. Aduh, Quran 74 ayat berapa? 30 31. Artinya ya. Ini kacamata. Di antara di atasnya ada 19 Para malaikat, ya, para malaikat penjaga ya. 30-nya, Itu 30-nya, Pak. itu yang 31-nya Dan yang kami jadikan angka tugas tadi, ya. ya. Maka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Terus. Ada 3 hal yang kita harus dapat. misi apa tidak terlihat, agak kecil tadi. Poinnya Ya kayak ayatnya dia. kayak ini. 1, kamu tambah yakin atau tidak kepada Allah. Yes. 2, kamu semakin beriman atau tidak kepada Allah. 3, kamu ragu-ragu atau tidak. Nah itu poinnya. Dari memahami COVID-19. Pertanyaan saya, kenapa? Ini kan Al-Quran udah 1441 tahun lalu. Kok ngomongnya 19, kenapa nggak 17? Kenapa nggak 21? Kok 19? Itu kan ada pesan moral yang serius. Dari situ dijelaskan bagaimana pertentangan mereka. Dijelaskan tadi di antara mereka saling baku hantam.
Ya, antara mereka. Dan Yahudi kita lihat cara kerjanya selalu berlindung di balik-balik tembok. Baik. Artinya tembok itu tameng-tameng, entah pakai IMF, bisa kalau dalam konteks dana, entah pakai NATO, pakai ini, pakai itu semua, dia nggak berani langsung tampil, nggak berani. Baik. Oke, Pak Egi, mohon maaf kita pause dulu sebentar. Ya. Bersama Pak Egi, punya inspiratif Pak Egi, kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jangan setting lagi. ada iklan. Ininya nggak kuat Pak Egi, menitnya nggak kuat, jalan terus. Kang ini nggak kuat. Kita alami aja. Ya, udah Berarti lanjut nggak lagi. ada rekayasa. Oke, mulai lagi. Ya, lanjut lagi. Oke. Ya, lanjut. Oke, Pak Egi, kita lanjutkan Ya. bincang kita. Ya, siap. Nah, jadi dalam perspektif berikutnya, setelah kita menyadari konsep tahu diri dengan keimanan dan takwa, poin masuknya lewat doa, Anda akan bisa rasakan energi doa yang dahsyat. The power of doa ya. Dahsyat. Kalau Allah udah kabulkan tuh nggak ada yang bisa menghalangi. Bahkan yang paling terakhir nih dalam pengertian solusi doa ya. Baik. Itu menurut antum boleh nggak doain orang yang buruk? Orang yang buruk. Nah, maksudnya mampus lu apa lu gitu. Nah, Kalau doa kan ini sih baik-baik, Pak. nggak boleh ya? Oh, yang buruk nggak boleh kalau Nggak boleh yang pas secara umum. itu menurut, kalau menurut Quran, coba buka surat 10. Mestinya baca teh nggak kebaca lagi. Surat 10. Surat 10 ayat 88. Ayat Kita 88 ya. jangan ngarang-ngarang, mah banyak kiai sok-sok berpendapat, tahunya bertentangan sama Quran. Ayat 88. Di depan. Gitu. Di depan. Oke. 10 lawan. Kenapa? Ya. Bawa bersama kecil. Dan Musa berkata, Ya. Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka pengikut kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dan jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan ujilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Sadis nggak doanya Musa? Iya. Hancurkan mereka, binasakan mereka. Faktanya bagaimana? 89 itu. Sekarang. Itu tinggal bawahnya. Kan 88 bawahnya 89. Ke sini. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang terdahulu. Jadi berdua di sini kan Musa dengan Harun. Ya, bisa Musa dan Harun. Dikabulin nggak doanya? Kok Tenggelam nggak si Fir'aun? Fir'aun tenggelam sama tentaranya. Jadi kalau mau klaim Musa aja takut sama Fir'aun, takut dia kabur. Ya, saya tidak menghina ya. Jadi itu fakta. Kabur udah sampai terdesak di tengah laut, sampai tepi pantai mulai ketukan tongkat, ya kan? Nah, jadi kalau saya sih karena kecelakaan nih berarti bukan tongkat Musa tapi ya mudah-mudahan bisa jadi ibro. Katanya Nabi juga ketongkat katanya ya. Nah, cincinnya pakai kelingking katanya ya. Kita yang kecil-kecil ikut-ikut sunnah lah. Intinya juga Pak. Bukan ustadz, bukan apa ya, kita advokat, tapi kan boleh ngikutin sunnah Nabi kan. Nah, kembali ke fokus doa, energinya, dahsyatnya begitu. Itu sekali bernabi saja ya, tidak mampu mengatasi lawannya Fir'aun kalau nggak doa. Nah, endingnya apa? Allah yang bertindak, kan doa kan minta kepada Allah. Nah, jadi maksud saya
kondisi kita sekarang pecah-pecah, marilah kita satukan dengan konsep nurani yang paling dalam. Apa? Ya. Nah, Allah kasih di surat 863 ada sih 863 ya. Nah, itu. Ini yang harus kita doain bersama itu lewat sini gitu. Ya, 863. Oke, saya cepat. Ya. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pertanyaan saya, siapa yang bisa bantah firman Allah? Dan Kamu belanjakan seluruh yang kamu punya, kamu sogok semua orang supaya bersatu. yes. Nah, fenomena ini tarik ke kasus HIP. Kurang apa yang mengendorse partai yang berkuasa? Presiden juga nggak mungkin nggak tahu lah, bohong kalau dibilang nggak tahu itu bohong. Ya, karena bagaimana dia nggak tahu? Karena undang-undang itu mesti ujungnya dipersiapkan oleh presiden. Kalau itu inisiatif DPR, oke dia nggak tahu. Tapi nggak mungkin DPR nggak ada konsultasi, nggak mungkin dong. Kan begitu banyak orang. Ya, yang tadinya udah bersatu semuanya udah oke, gempur oleh kita PPMI, ya saya datang ke DPR juga, itu sekarang konspirasinya pecah itu. Dua partai yang masih bertahan, PDIP dan Golkar. Yang lainnya, alhamdulillah PKS, Demokrat, P3, PAN, kemudian PKB, ya kan, Nasdem, itu sudah menolak. Berarti tinggal dua. Coba bayangkan, harta berapa banyak yang dia udah keluarin duit untuk sogok menyogok. Mungkin sebelum-sebelum udah terima duit itu coba. Ini bisa balik lagi. Kita kan ngerti. Ini fenomena ini kan di Quran ini udah 1441 tahun lalu. Kok update-nya hari ini masih kejadian? Jadi saya appreciate, sangat terima kasih ya dalam konteks perjuangan teman-teman di DPR yang menolak. Keluarkan dari prolegnas itu udah benar. Tambah lagi fraksi balkon. Kita ini fraksi balkon, nggak ada kursi nggak punya kita. Tapi kita ini di balkon DPR yang memantau, rakyat di luar memantau, gerakan-gerakan terus memantau. Mewakili lah. Pertanyaan seriusnya, bagaimana kok ini bisa bersatu? Nah, kuncinya kembali tadi, iman. Kan disebut tanpa iman nggak bisa bersatu. Kemudian takwa. Jadi iman dan takwa inilah yang saya mau jadikan jargon lewat teori Osjubadir. Indonesia bertakwa, dunia pasti bertakwa. Bagaimana caranya? Dengan konteks Indonesia bertakwa, kan pemimpin Indonesia tentu bicara di tingkat dunia. Asumsinya presidennya benar ya, bukan pembohong, bukan tukang tipu, bukan ingkar janji. Presiden yang benar nih dari Indonesia muncul di permukaan, kumpulin 106 negara OKI, bicara di situ. Indonesia telah bertakwa. You bagaimana negara you bagaimana, itu nggak mungkin tidak bergetar dunia. Nah, wujudnya dalam bentuk khilafah. Kekeliruan kita memahami khilafah, sepertinya itu program HTI, bego itu on betul tuh nggak ada urusannya khilafah sama HTI. Khilafah itu ada di Quran, Al-Baqarah ayat 30. Saya tidak klaim ya supaya menjelaskan sistem pemerintahan itu. Tapi juga bukan khilafah yang sering diperjuangkan oleh HTI itu sendiri, yang sepertinya Indonesia jadi kayak satu provinsi. Bukanlah, kita kebersamaannya ini ya mengatur sistem, ya apa ekonomi, mata uang terutama. Kenapa kita nggak sepakat dengan dinar?
Kenapa Eropa bisa dengan euro? Eropa dengan euro. Bisa. Tahun ini beda-beda. Saya pernah tinggal di Jerman, ada Deutschmark, saya tahu, ada Gulden di Belanda ya, dan lain-lain sebagainya. Kok bisa jadi euro? Nah, kenapa kita yang kaum muslimin yang 106 negara ini tidak bikin dinar? Padahal satu dinar itu hari ini kan 2,5 juta. Dulu juga 2,5 juta. Contohnya apa? Waktu Nabi suruh beli kambing, berapa harga kambing? 1 dinar juga. Sekarang juga masih 1 dinar. Kambing juga 2,5 juta. Artinya tidak ada inflasi dan lain sebagainya. Stabil. Kan dasar itu. Siapa yang bisa ngalahkan dinar juga? Ribuan tahun. Bandingkan dengan rupiah. Gimana? Ya? Malaysia 1 ringgit dulu sama sama kita. Sekarang 1 ringgit 4.000. 4.000, 3,5 sampai 4.000. Ini coba ya. Bagaimana negeri kita ya? Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, khilafah itu harus dilihat dari sistem yang menyatukan kita. Ini kan konsep kita kan bagaimana bersatu. Yes. Ya. Dan saya tidak ondok, ini ada faktanya gitu. Lewat kalau tapi mau nggak ngikutin cara Allah, bukan cara Egi. Saya memandang secara osjubdil saja. Nah mulainya dari begini. Dari kita masing-masing, dari yang paling sederhana ya. Kan semua orang bisa melakukan apa? Doa. Mana orang yang bisa nggak berdoa? Nggak pakai bahasa Indonesia juga boleh kok, Allah Maha. Iya, tidak. Bisa. Kalau semua mendoakan, Anda mendoakan saya tanpa disuruh, juga udah bersatu kita. Allah babaina qulubina. Itu teori. Osjubdil itu artinya apa? Objektif. Objektif itu apa? Semua pihak bisa ikut, semua pihak bisa lakukan, tidak subjektif. Yes. Bayangkan si fulan yang musuh saya, tapi saya bangun malam, ya Allah ampuni dosa ya Allah, balikan hatinya ya Allah, mari kita gabung. Itu siapa yang tahu kalau bukan cuma Allah? Tapi dampak dari doa itu, itu. Ya. Nah kalau udah ngerti ini, ya, langsung ke surat 4. Ini tahapan berikutnya. Setelah doa, setelah ngerti konsep tahu diri ya, setelah betul-betul iman dan takwanya itu, ayatnya 32. Jadi itu real itu, persatuannya itu real, nggak cuma kosong. Ya. Saya baca. Ya baca. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia ini, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, pakai osjubdil dong jawabnya juga. Bisakah ada perpecahan kalau itu jalan? Bisa. Nggak mau pecah kayak apa? Karena awal pecah itu dari iri dengki. Ini bagi personal ya. Iya. The problem ya. The problem is personal. Jadi konteksnya itulah harus dimengerti. Pakai Quran, jangan kamu ada iri hati dia. Karena aku lebihkan seseorang dari seseorang yang lain. Itu aku urusannya, Allah maksudnya. Iya. Allah punya prerogatif. Nggak ada doanya juga coba. Jadi ada orang bilang nggak mungkin bersatu, umat Islam udah pecah 73 golongan. Nggak baca Quran sih, nggak ngerti dia. Langsung klaim-klaimnya hadis apa ya. Quran dulu dong dibaca. Pembedahan secara dalam. Tidak bermaksud saya mengklaim lebih hebat dari cara berpikir orang lain ya, bukan. Tapi pertanyaan saya, antum kan ngalami nih kurang lebih 1 jam kita udah jalan. Ya. Ada nggak saya pakai referensi lain kecuali Quran? Tidak. Al-Quran. Kejawab nggak semua? Dijawab. Masya Allah. Nggak perlu kita pakai yang lain-lain. Ngapain kitab ini, kitab itu, bukan saya ini. Mau pakai yang paling jago sekalipun siapa? Kan dia nggak hidup sekarang, nggak ngerti. Ingat ya, hari kemarin menentukan hari ini. Hari ini menentukan hari esok. Nah, itu harus dipegang. Nah, jadi kalau kita mau konsep bersatunya, kualitas hari ini kita menggambarkan nanti akan datang kita seperti apa.
Hari ini kita seperti ini kualitas dari yang masa lalu. Jadi pengaruh ya. Ujul sholat, makanya bacaannya Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jawabannya? Siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa sebelum kamu itu? Kalau Nabi Muhammad ya Nabi Isa. Nabi Isa sebelum sampai kepada Nabi Adam. Terutama ke Ibrahim. Karena akarnya itu semua Ibrahim. Akar tauhid. Bapaknya Muhammad, ujung-ujungnya itu Ismail. Bapaknya Nabi Isa, walaupun dia nggak ada bapak, awal-awalnya itu ya kejadiannya dari Bunda Maria, tapi dia mengalir kepada Ishak. Alirannya dari Ishak. Dua. Nah, Muhammad dengan Nabi Isa sepupuan, beda ibu, satu bapak, kakek buyutnya namanya Ibrahim. Kalau orang sono memanggilnya Abraham, gitu. Jadi logika Quran ini nggak bisa dibantah, karena udah terjadi, udah ngerti, udah jelas, udah close. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang paling rumit sekarang, kenapa umat Islam pecah, dijawab oleh Al-Quran dengan pendekatan osteobetel. Kalau nggak pakai osteobetel nggak bisa. Bukan saya bangga-banggain dari saya. Coba nggak pakai osteobetel, gimana nih jawabnya? Ya ngawal. Ngawal aja, acak kagum. Apa namanya ya? Liar kalau Ulama klaim ulamanya sendiri, dia bikin pondok pesantrennya sendiri yang bener. Melihat pesantren lebih ramai, iri. Dia itu pakai santet, pakai apa? Tadi iri dengki itu terjadi. dan realita. Makanya lewat Bain ini program yang luar biasa. Tolong YouTube-nya di-subscribe kemana-mana. Jangan lihat kitanya ini, ya kita egi nggak penting. Satu-satu meninggal. Maliki nggak penting. Maaf ya. Suatu saat kita meninggal, pentingnya apa kita? Nah yang penting itu yang kita ingin capai sama-sama. Tadi persatuan umat Islam untuk Indonesia bertakwa. Nah, kalau Indonesia bertakwa, dunia bertakwa, maka doanya pun pas. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi akhirat itu akan baik kalau dunia baik. Nah, cuma ada pandangan orang adalah di dunia nggak apa-apa, miskin juga nggak apa-apa. Aduh, itu double Pak Haji. makanya lah. Jangan sampai Bagaimana mau dunia hasanah, akhirat ya harus hasanah. Iya makanya, tapi bagaimana mau hasanah di dunia banyak utang? Ini bertanggung-tanggungan Pak. Kalau lihat Indonesia kan kita banyak utang, 5.000 lebih. Hasanah apaan ya? Dan kamu tidak akan masuk surga kalau hutangnya belum dibayar. Nah ini bagaimana tanggung jawab presiden-presiden sebelumnya udah meninggal ini, Indonesia masih punya utang, woi. Ya, ente pembinaan. Sekarang saya ingatkan presiden yang sekarang, janganlah hutang itu terus ditambah. Selesaikan dengan baik-baik, closing dengan baik. Kita ini sayang sama kalian, nggak ada kebencian, nggak boleh tadi kita ingat. Tidak boleh. Ya, secara kemanusiaan saya nggak suka sama Anda, saya nggak pilih Anda. Tapi faktanya Allah pilih Anda sebagai presiden. Ya kita sebagai orang yang beriman harus menerima fakta ini. Jangan iri hati, doakan. Nah ini udah saya ajarkan, udah saya laksanakan, saya udah doain. Tapi nggak ada lagi tanda-tanda yang mau baik. Bahkan HIV ini cuma ditunda, mesti ditolak. Nah, ini belum terlambat ya. Dengan sangka baik dan penuh cinta kasih, berubah Indonesia. Karena Indonesia ini luar biasa, sumber daya alamnya itu, ya Anda lihat ya, kan janji Allah, janji Allah di surat 7, ini penting terakhir ya, kita terusin di sini, surat 7 ayatnya 96, supaya kita bercermin pada negara kita sendiri dan melihat juga negara-negara yang lain, kenapa nggak ada keberkahan gitu? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, konsepnya itu pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Saya belajar tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara internasional. Saya pelajari juga ya. Saya doktor bidang itu ngerti dari perspektif hukum.
Saya perhatiin secara geografi informasi sistem. Tiap-tiap negara yang penduduknya muslim, Allah kasih berlimpah. Berkah sekali. Nah, sekarang konteks kita Indonesia. Karena Indonesia klaimnya umat Islam terbanyak di seluruh dunia, sebenarnya. Maka Allah kasih banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Nah, itu kadang jarang di ini ya. Oh iya, bahkan Allah sudah jaga melalui Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Itu udah dijaga bagus. Berarti orang tua kita dulu, kalau tadi kembali ke Al-Fatihah tadi, lihat orang-orang terdahulu yang Allah beri nikmat, apa dalam konteks politik masyumi, itu orang-orang yang terbaik, mampu merumuskan dasar negara ini Allah. Visioner sekali. Allah, jadi Indonesia itu negara tauhid. Yes. Negara tauhid. Anda mau suka atau tidak yang non muslim, Anda harus tahu diri, gitu loh maksudnya tadi. Kalau kembali kepada konsep persatuan, kalau betul-betul mau bersatu, tahu diri bahwa kalau tidak ada ajaran Islam, hancur kalian. Kenapa hancur? Karena bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa boleh hidup? Karena ada ajaran Islam. Apa ajaran Islamnya? Lakum dinukum, ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum. Akhirnya aja gitu, ya kan? Orang yang kafir, agamamu, agamaku, Itu prinsip. Jadi dalam konteks HIP, mereka itu kalau mau dijadikan, saya dengar katakan menjadikan dari haluan jadi pembinaan, ya. Pembinaan ideologi Pancasila, ya. Itu sangat tidak objektif, tidak betul-betul objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Anda menafikan Soekarno itu sendiri. Karena Soekarno setuju dengan kembali Undang-Undang 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. The Great President 5 Juni. Jadi kalau mau kita bersatu, tolong dengan hormat, betul-betul ikuti yang The Great President 5 Juni. Itulah Pancasila yang sebenarnya dan Undang-Undang 45. Yang kembali ke 18 Agustus pasti. Saya kira itu Indonesia pasti bersatu dan kita semua bersatu karena iman dan takwa dan dikasih berkah dari langit dan bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Baik, terima kasih Pak Egi. Bincang yang sangat inspiratif, panjang lebar disampaikan Pak Egi. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihabli